Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendra, dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat pola islami menggunakan Inkscape, teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat pattern ya, agar ketika kita membuat objek itu menjadi banyak ataupun menjadi background itu lebih rapi dan lebih sinkron antara kotak 1 dan kotak 2 itu sama ya. Nah, seperti apa caranya? Langsung saja kita ke video tutorialnya. Di sini saya akan gunakan ukuran 1000 kali 1000 pixel, teman-teman ya. Nah, kita ubah dulu ukurannya di sini. Unitnya kita ubah menjadi pixel, teman-teman. Kita ubah menjadi pixel, lalu di sini kita kasih angka menjadi 1000. Kita kasih angka 1000. Lalu height-nya juga kita kasih angka 1000, kita enter. Dan di sini kita akan kasih warna ya sebagai garis bantunya. Lalu stroke-nya saya akan buang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kanvas ini ya, kanvas ini tidak kita pakai lagi. Jangan kita hapus karena tidak bisa dihapus ya, ataupun kita bisa sembunyikan. Tapi di sini saya akan buat kanvas ini menjadi sama ukurannya, menjadi seperti kotak ini ya. Caranya kita tekan Ctrl dan Shift lalu R secara bersamaan ya. Seperti ini. Lalu kita akan kunci saja, teman-teman ini. Kita kunci, kita look. Nah, yang berikutnya adalah kita memberi garis bantu ya, yaitu garis tengahnya. Kita klik bagian gambar ini ya, lalu kita aktifkan bagian snap centernya, kita aktifkan, teman-teman ya. Lalu kita pergi ke bagian garis ini, lalu kita drag seperti ini, cari titik tengahnya. Nah, ketemu. Lalu yang di atas sama ya, seperti ini. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita kunci saja, teman-teman ya. Kita look objek ini, kita klik kanan, kita pilih look biar tidak bergerak. Lalu yang berikutnya adalah kita membuat garis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, teman-teman ya. Karena ini menentukan bentuk dari pola yang akan kita buat tadi ya. Nah, di sini saya akan gunakan draw bezier ya. Misalnya di sini saya akan klik ya. Nah, di sini mungkin ukurannya kita kasih sembarangan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini kita edit dulu, teman-teman ya. Kalau sudah pernah bikin seperti ini, nanti tuh nampak bayangannya ya, seperti apa jadinya ya. Kita buat seperti ini. Kita tinggikan. Nah, mungkin seperti ini, teman-teman ya. Garis ini akan saya tebalin sedikit ya. Dengan cara kita pergi ke bagian edit object. Kita pilih stroke style-nya. Di sini saya akan ganti menjadi pixel. Kita masukkan angka 15. Nah, seperti ini, mungkin terlalu tebal, kita masukkan angka 10. Lalu yang berikutnya adalah kita akan menduplikat ini, teman-teman ya. Kita duplikat, kita klik kanan, duplikat, dan kita pilih flip horizontally seperti ini. Dan kita tarik ke kanan. Pastikan, teman-teman ya, pertemuan dari kedua objek ini ya berada di tengah-tengah garis ini ya. Garis yang kita buat tadi. Nah, seperti ini ya pertemuannya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan membuat ujung ini menjadi rapi ya. Kita lihat di sini masih ada jarak yang membuat kedua objek ini renggang ya. Kita akan satukan dengan cara kita blok kedua objek tadi ya, terpilih keduanya. Lalu kita pergi ke bagian edit path. Nah, di sini kita lihat ya ada tanda merah, berarti sudah aktif ya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan blok ya. Blok kedua titik ini ya. Kita tekan shift lalu kita blok seperti ini. Nah, lalu kita pergi ke bagian join ya, join. Nah ya, dengan otomatis dia sudah bergabung ya kedua objek ini. Lalu yang berikutnya adalah kita akan menduplikat ini ya. Kita akan rotasi menggunakan path effect ya. Teman-teman juga bisa pergi ke bagian path, lalu pilih bagian path effect seperti ini. Lalu kita tekan tanda plus. Nah, kita akan pilih bagian rotate copy-nya ya. Kita klik. Nah, kita lihat, teman-temannya di sini ada menu settingan ya. Nah, di sini saya gunakan metodenya normal. Kemudian number of copies-nya mungkin saya masukkan angka 12 ya. Angka 12 dan selebihnya tidak ada yang diubah ya. Kita enter, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk awal dari yang kita buat tadi ya. Karena garis yang kita buat tadi menentukan seperti apa pola yang akan kita buat ya hasilnya. Nah, di sini kita bisa edit ya. Kita pergi ke bagian edit part seperti ini. Nah, di sini kita lihat ya ada garis biru yang seperti ini, kita dorong seperti ini. Nah, kita tarik. Kita cari titik temunya ya. Di
di sini. Nah, ini banyak pola teman-teman ya. Di sini bisa kita pakai seperti ini, tapi saya akan cari pola yang familiar ya. Nah, mungkin kita dorong ke atas sedikit lagi. Nah, pastikan teman-temannya di ujung ini ya, dia bertemu di garis bantu yang kita buat tadi ya. Oke, mungkin seperti ini. Kita dorong lagi. Tahu seperti ini. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah kita membuat objek ini menjadi lebih rapi ya. Nah, di sini ada ujung-ujung yang masih tidak rapi ya, yaitu renggang. Caranya sama seperti langkah yang pertama tadi ya. Kita tekan objek yang ini ya, kita klik objek ini, lalu kita pergi ke bagian path, lalu kita pilih object to path. Nah, sekarang sudah menjadi path teman-teman ya. Lalu yang berikutnya kita pergi ke menu bagian edit path seperti ini. Nah, kita lihat ya, sudah merah berarti sudah aktif. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat pertemuan dari objek-objek ini menjadi lebih rapi teman-teman ya. Biar ini lebih lancip ya, dengan cara tekan shift lalu kita blok ke semua ujungnya ya, seperti ini. Sekarang kita tekan atau kita klik join selected node ya, seperti ini. Perhatikan teman-teman ya. Nah, maka ke semua ujung ini sudah rapi ya. Sudah rapi dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ini bisa kita hapus ya. Objek ini tadi kita hapus. Nah, garis bantu ini sudah tidak terpakai, kita buang saja teman-teman ya. Kita drag ke atas seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah kita akan membuat pattern. Nah, ini masih berbentuk gambar dasar ya. Kalau pattern itu kan berarti banyak ya. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita perhatikan ya. Ketika kita membuat objek ini belum selesai ya, belum selesai seperti ini. Kita akan duplikat menjadi banyak ya. Contohnya di sini kita klik edit, lalu kita pilih clone, kita pilih create till ya, till clone seperti ini. Di sini akan kita ganti ya menjadi reflection seperti ini. Lalu kita gunakan use ini, kita klik lalu kita create. Maaf, di sini kita kasih angka 5 ya, kasih angka 5. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan kurang rapi teman-teman ya, kurang rapi, maka tugas kita adalah mencari titik temunya, mencari titik tengahnya, biar ketika kita membuat pattern ini tidak ada ruang yang kosong seperti ini. Ini kan lebih gimana gitu ya, kurang sreg ya, kurang bagus lah ya. Nah, dengan cara ya kita pergi ke sini ya, kita akan cari titik tengahnya. Di sini saya akan putar ya sedikit, kita putar sedikit seperti ini. Nah, mungkin seperti ini lah ya, 45 derajat. Lalu kita akan buat garis kotak ya, karena kita akan membuat objek ini menjadi banyak, otomatis kita akan menggunakan segi 4 jadi biar lebih enak ketika kita mengklonnya ya. Kita cari titik tengah seperti ini. Nah, kita tekan Ctrl dan Shift bersamaan. Lalu kita drag seperti ini. Kita cari titik tengahnya ya di sini mungkin. Snapnya kita matikan dulu ya, agak susah. Ini mungkin kita transparankan dulu ya teman-teman warnanya supaya tampak seperti ini. Kita akan cari mungkin di sini lah ya teman-teman ya, di sini ya. Kita akan clip set teman-teman. Kita akan clip set. Jadi ujung-ujung ini tidak kita pakai ya. Kita hanya ambil persegi 4 seperti ini ya. Kita klik ataupun kita blok kedua objek ini, lalu kita klik kanan, kita pilih set clip. Nah, kita akan pakai dalam bentuk segi 4 teman-teman ya, bukan dalam bentuk lingkaran ya, karena pertemuan dari ujung ini tetap hasilnya kosong ya, agak kurang rapi. Kita tes ya perbedaannya, kita bawa ke sini, lalu kita klik tadi edit, lalu kita pilih clone ya seperti ini. Nah, lalu di sini ya bagian PM-nya, bagian simetrisnya, PM-nya kita ganti menjadi reflection ya. Tadi awalnya mungkin teman-teman ya di PC-nya masih simple translation, kita ganti menjadi reflection seperti ini. Lalu di bagian ini ya kita kasih angka 5 dengan 5 sama, kita akan samakan seperti ini. Lalu bagian trace-nya ya kita tidak ada atur. Lalu kita langsung create ya seperti ini. Kita perhatikan, kita create. Nah ya,
ini lebih rapi teman-teman. Nah di sini saya bilang tadi ya, ketika kita membuat sebuah pattern, pastikan ya semua ini padat ya, padat. Kalau ini kan lebih kurang enak dipandang ya, lebih kayak duplikat ya, tidak, seninya kurang lah ya. Kalau di sini sudah nyatu ya, yaitu kita memakai yang kita buat tadi, dan pertemuan di antara keempat objek ini menghasilkan gambar satu lagi ya. Nah mungkin seperti ini polanya. Dan teman-teman yang ingin request silakan ya diisi di kolom komentar, silakan di request mau bikin apa, insya Allah akan kita buat tutorialnya. Dan jangan lupa untuk dukungannya, klik like, share, komen, dan subscribe biar lebih semangat bikin videonya dan lebih bermanfaat. Dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.